saya akan bicara satu topik mengenai bagaimana saudara di tengah-tengah situasi yang berat apapun. Kita banyak belajar saudara 3 tahun terakhir ini ya, dengan COVID ya. Kita banyak belajar saudara, tantangan, masalah, persoalan, penundaan, sebagaimana ibadah 3 tadi saya khotbah mengenai penundaan. Nah hari ini ibadah yang terakhir saya akan bicara soal kuasa ucapan syukur. Kuasa ucapan syukur. Banyak orang berpikir bahwa ucapan syukur adalah sesuatu yang ucapan syukur ya udahlah gitu sebagai terima kasih. No, di balik ucapan syukur itu ada kuasa. There is a power. Ada kuasa. Jadi ucapan syukur itu enggak main-main saudara. Ini bukan cuma lip service. Sayangnya ucapan syukur atau thank you atau terima kasih kepada Tuhan. Seringkali kata thank you itu sekarang sudah menjadi ekspresi sosial yang umum di WA kita. Kalau di WA biasanya terakhir thanks gitu ya. Tapi kita hanya tulis thanks sebagai sebuah teks yang mungkin enggak punya gregetnya lagi gitu. Nah kita mau kembali lagi saudara belajar bahwa bersyukur. Dalam hidup ini ada kalanya persoalan-persoalan yang terjadi, masalah yang terjadi, tantangan yang Anda hadapi tidak seperti yang kita harapkan, bukan. Enggak semua hidup yang Anda jalani seperti yang Anda mau. Baik dalam bisnis, baik dalam keluarga, dalam pelayanan dan seterusnya. Tapi kadang-kadang justru Tuhan suka membawa kita kepada jalan yang berbelok. Dan jalan berbelok ini adalah jalan di mana Tuhan mau menguji hati kita. Ada satu ayat firman Tuhan yang berkata bahwa perjalanan bangsa Israel di padang gurun adalah perjalanan menurut kehendak Tuhan. Saya sering katakan begini Bapak Ibu. Tuhan yang menentukan jalan yang harus kita lewati. Saya ulangi, Tuhan yang menentukan jalan yang harus kita lewati. Tapi kitalah yang menentukan bagaimana melewatinya. Nangkep gak kira-kira? Saya ulangin ya, Tuhan yang menentukan jalan yang harus kita lewati. Tapi kitalah yang menentukan bagaimana melewati jalan tersebut. Tuhan yang menentukan bangsa Israel harus melewati padang gurun. Tapi bangsa Israel waktu melewati padang gurun caranya gak benar, reaksinya gak benar, responsnya gak benar. Bagaimana mereka menjalani apa yang Tuhan mau, itu yang bikin masalah dalam hidup mereka. Gak ada ucapan syukur, yang ada adalah persungutan. Saya melihat ada begitu banyak orang Kristen sama orang di luar Kristen podoai gitu saudara. Tahu podoai saudara, sami mawon gitu. Sami mawonnya di mana? Ketika ada masalah, ucapan-ucapannya seperti orang yang gak kenal Tuhan. Seperti orang yang gak pernah beribadah. Seperti orang yang gak tahu Tuhan gitu. Ya saudara jangan sampai seperti itu terjadi dalam diri kita. Kita perlu belajar saudara, belajar untuk bisa mengucap syukur. Coba bilang begini, bersyukur. Tapi bersyukur juga saudara seringkali menjadi salah karena cara berpikir kita begini saudara. Waduh orang itu dirampok rumahnya, untung orangnya gak diapa-apain. Bersyukur lu gitu saudara. Pernah dengar kita? Waduh dia ditabrak, untung orangnya gak luka. Bersyukur lu. Saudara seringkali kita bersyukur karena keadaan kita baik. Walaupun keadaan masalah tapi diri kita baik-baik saja. Tapi bagaimana kalau hidup kita ngalamin kayak Ayub? Paham gak nih saudara? Saudara mau kita dalam keadaan gak apa-apa sampai ada apa-apa pun harusnya belajar bersyukur. Saudara bayangkan Ayub ngalamin kehilangan ternak, kehilangan anak, terus dia ngalamin yang namanya gatel dari kepala sampai kaki loh. Istrinya enggak loh. Halo? Istrinya enggak ngalamin yang gatel-gatel tapi ngalamin anak mati ya sama dong. Ya harta hilang ya sama, tapi enggak ngalamin gatel-gatel. Jadi yang lebih menderita siapa? Halo? Ayub lebih menderita. Tapi siapa yang komplain? Istri. Istri bilang, masih kamu mau menyembah Tuhan, kutuki Tuhanmu. Saudara, kadang-kadang saudara keadaan kita bisa lebih berat dari orang lain. Situasi kita bisa lebih berat dari orang lain. Tidak berarti karena situasi kita lebih berat dari orang lain, kita berhak untuk ngomel. No, tapi keadaan kita boleh lebih berat dari orang lain. Tapi kalau kita ngerti bahwa hidup ini pun, napas ini pun diberikan oleh Tuhan, makanya kita harus bisa bersyukur. Tadi saudara dalam episode pendek itu tadi saudara, ya pemainnya luar biasa loh itu, dari pagi saya lihat itu saudara. Dahsyat itu saudara. Nah saudara sampai saya hafal loh skripnya itu tadi. Nah saudara
bagaimana dia dan dari istrinya itu yang main itu tadi mengatakan harus bersyukur. Benar itu. Harus bersyukur. Kadang-kadang ini kita nggak mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Di IG saya tulis kemarin bahwa Allah tidak akan memberikan kepada kita keinginan-keinginan kita. Tidak akan memberikan keinginan kita sampai kita menginginkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena kita selalu pengen lagi. Harus bersyukur, saudara. Anda tidak akan pernah bisa mengalami kuasa pengucapan syukur sampai Anda mengucapkan syukur itu dari hati saudara. Setuju? 1 Tesalonika 5 ayat 18 dan Mazmur 9 ayat 2 dan 3. Saya akan bacakan 3 ayat ini, nanti saya akan jelaskan kepada saudara apa sih sebenarnya ucapan syukur. Tapi sebelum saya bacakan ayat itu, saya mesti lanjutkan dulu satu hal. Saya tidak mungkin menghormati Pak Raymond. Karena namanya kebetulan sama anak saya, jadi saya ingat nih. Saya nggak mungkin menghormati Pak Raymond kalau diam-diam di hati saya menyepelekan dia. Paham nggak? Ini udah sore nih, masih hafal, masih paham ya? Baterainya masih on ya, masih full charge ini saudara. Saya ulangi, saya tidak mungkin menghormati Pak Raymond kalau saya diam-diam di hati saya meremehkan dia. Saya boleh bilang, oh iya Pak, tapi hati saya meremehkan dia. Saya hanya melakukan lip service. Paham nggak? Nggak mungkin saudara bisa menghormati seseorang yang diam-diam Anda anggap sepele orang ini. Bagaimana Anda bisa hormati orang dalam hatimu aja Anda sepele kan? Hal yang sama Anda tidak mungkin mengalami kuasa ucapan syukur kalau hati saudara diam-diam menganggap apaan ini? Apa itu Tuhan? Nggak mungkin Anda. Anda masih menganggap diri kita lebih powerful, lebih bisa dan bisa menangani kehidupan ini. Nggak mungkin kita bisa bersyukur. Sampai kita tahu semua ini adalah pemberian dari Tuhan. Dari hati kita baru kita bisa lihat kuasa ucapan syukur. Haleluya. Amin saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 18 sebuah ayat yang sangat terkenal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau dalam segala hal itu artinya apa? Ya segala hal gitu ya. Nggak ada satu pun, semua hal gitu ya. Baik susah, baik senang, baik diberkati, baik lagi sulit gitu ya. Baik ngalamin tantangan dan seterusnya. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Rupanya mengucap syukur pun adalah melakukan kehendak Tuhan. Kalau saudara berkata saya mau melakukan kehendak Tuhan di tahun 2023. Satu, lakukan aja dulu mengucap syukur. Belajar untuk bisa mengucap syukur. Mazmur 9 ayat 2 dan 3. Saya bacakan ayatnya. Dari 3 ayat ini saya akan simpulkan apa sebenarnya mengucap syukur buat saudara mengerti. Supaya nanti kita akan masuk lebih lanjut bagaimana caranya kita bisa melihat kuasa ucapan syukur. Kenapa mengucap syukur itu ada powernya? Kenapa ada kuasa yang kita bisa alami? Mazmur 9 ayat 2 dan 3 berkata begini. Aku mau, coba bilang saya mau. Sekali lagi, saya mau. Oke, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Katakan segenap hati. Aku mau bersyukur segenap hatiku. Oke, baik. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau, sekali lagi bilang aku mau. Aku mau apa? Bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermasmur bagi namamu yang maha tinggi. Saya berhenti sebentar. Karena saya tahu saya banyak punya karunia mengajar. Jadi saya perlu menjelaskan kepada saudara satu hal penting ini. Perhatikan, aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bukan karena perbuatanmu. Bukan karena berkatmu. Bukan karena mujizatmu. Bukan karena pertolonganmu. Tapi karena Engkau. Tidak sama saudara, kita bersyukur kepada pribadinya dengan kita bersukacita karena apa yang kita dapat dari dia. Orang banyak bisa bersukacita, bisa bersyukur karena apa yang kita dapat dari dia. Sekalipun kita tidak dapat apapun, kita tetap bersukacita, kita tetap bersyukur karena dia. Karena Tuhan. Sampai di sini paham enggak? Siapa yang ngerti lambaikan tangan saudara?
Jadi saudara bisa ada sampai hari ini pun karena Tuhan. Mau ditolong atau enggak karena Tuhan. Anda harus ambil keputusan mau. Nah sebelum saya lanjutkan, apa kesimpulan dari beberapa ayat ini buat saudara dan saya, apa sih sebenarnya? Saya cerita dulu sebuah kisah. Kisah ini menginspirasi saya sudah lama, long time ago in Bethlehem. Ada sepasang suami istri. Suaminya bintang film Hong Kong, ganteng. Menikah dengan seorang wanita istrinya dan mereka tinggal di Singapura. Tinggal di Singapura, sekian lama di dalam perjalanan pernikahannya baru ketahuan si suami mengidap penyakit kanker, ganas. Dan dokter sudah angkat tangan, hanya bisa di kemo. Bantuannya cuma kemo dan that's it. Dan kalau habis di kemo dia sakit, dia merasa sakit. So, karena dia berjemaat di sebuah gereja di Singapura, maka gerejanya sering mengadakan doa di rumahnya. Agar supaya terus mendoakan sambil memuji Tuhan, supaya terjadi mujizat Tuhan. Dan setiap kali dalam ibadah, dan kalau di rumahnya, maka si suaminya selalu kepengen minta ikut ibadah. Istrinya bilang, jangan, capek kamu kalau kayak begini, perlu istirahat. No, I still want, aku tetap mau. Kenapa? Aku mau belajar untuk bisa mengucap syukur, mau melihat bahwa Tuhan itu baik. Singkat cerita, oke lah dikasih kesempatan untuk minggu lepas minggu. Sampai satu ketika begini, saudara. Suaminya bilang sama istrinya, pakaikan aku pakaian yang paling rapi, jas lengkap dengan dasi. Saudara, kalau istri tahu suaminya sudah tinggal nggak lama lagi gitu ya, kena penyakit kanker gitu, terus minta pakai jas, ini jangan-jangan ada firasat nih, kan begitu? Jangan-jangan ada firasat mau masuk kotak, kan begitu ya? Ngerti gak nih saudara? Waduh ini ada firasat. Jadi istrinya nanya dong, kamu ngapain pakai baju begitu, rapi-rapi? Saya mau ke gereja, kan ini hari Minggu. Ya terus ke gereja kenapa mesti pakai begitu rapi? Aku mau bersaksi. Nah dengar baik-baik saudara, ini kebiasaan orang Kristen. Ini kebiasaan kebanyakan orang Kristen. Lain kalau saudara enggak, beda. Pokoknya yang di sini beda saudara ya. Nah saudara, kebiasaan orang Kristen itu apa? Begini, istrinya nanya, emang lu mau bersaksi apa? Sakit juga belum sembuh. Betul nggak? Kalau kita mau bersaksi kan tunggu dong dari sakit sembuh, baru bersaksi dong. Bangkrut terus jadi maju, itu baru kesaksian yang memuliakan Tuhan. Lah kau masih sakit mau bersaksi apa? Kan kebiasaan gitu. Emang kalau di sini lain, kan begitu saudara. Suaminya bilang, emang mesti tunggu sembuh baru bersaksi? Kalau lagi sakit nggak bisa bersaksi. Jadi lu mau bersaksi apa? Aku mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang menyertai aku sampai hari ini kok. Aku tidak akan menyaksikan kesembuhan atau sakitku. Aku mau menyaksikan kebesaran Tuhan di tengah sakitku. Atas seizin gembala dia bersaksi. Saudara mau tahu? Satu gereja dilawat Tuhan. Ada banyak orang baru mau bersyukur kalau keadaannya baik. Mau bersaksi baru keadaannya baik. No, keadaan saudara mau seperti apapun, Anda harus tahu God is good all the time. And all the time God is good. Allah itu baik dalam segala waktu. Dan dalam segala waktu Tuhan itu baik. Ada amin. Dari 3 ayat ini saya bisa menyimpulkan satu. Yang pertama adalah ucapan syukur itu gaya hidup. Harus jadi gaya hidup. Bukan hanya waktu ada sesuatu yang menyenangkan atau bebas dari bahaya. Anda bersyukur dari situ. Bukan cuma itu. Silakan Anda bersyukur karena Anda melewati bahaya yang mestinya kecelakaan, enggak kecelakaan gitu ya. Yang mestinya Anda ngalamin bahaya tapi jadi enggak gitu misalnya ya. Silakan. Tapi saudara, Anda enggak bisa hanya karena waktu itu saja Anda bersyukur. Anda bersyukur harus jadi gaya hidup. Gaya hidup artinya mau lagi susah, mau lagi senang, apapun hidup saudara Anda tetap bersyukur. Tahukah saudara kalau orang yang sudah terbiasa dengan bangun pagi, itu menjadi habit, susah buat dia bangun siang. Dan sebaliknya orang yang sudah biasa bangun siang, susah buat dia bangun pagi. Betul apa enggak? Kenapa? Itu sudah menjadi style gaya hidup dia, habit. Dan habit itu yang membentuk gaya hidup.
Ada nggak di sini yang suka makan sambal pedas, super pedas atau pedas dah satu? Oh cuma satu ya, oke. Yang suka pedas coba lambaikan tangan. Yang suka pedas. Saya percaya, dulu Anda nggak suka pedas. Nggak tiba-tiba, wah tiba-tiba saya doyan pedas. Nggak ada cerita. Pasti latihan. Jadi artinya setelah latihan terbentuk habit, makan kalau sambelnya nggak pedas, nggak asik. Belum lama saya makan di Central Park dengan seorang sahabat orang Manado, saudara. Pesen sambal yang terpedas. Saya makan, itu lidah saya kayak udah kena api, saudara. Saya nggak bisa makan. Dia bilang, apaan katanya ini, katanya super pedas. Hah? Kenapa? Sudah terbiasa. Saudara tahukah saudara, ucapan syukur itu harus jadi habit. Dan itu harus menjadi gaya hidup yang Anda terus lakukan dari hari ke hari. Dan itu butuh latihan. Yang kedua, saudara, dari ayat-ayat tadi, mengucap syukur adalah keputusan. Karena Anda yang memutuskan mau atau tidak. Aku mau atau enggak. Jadi itu adalah keputusanmu kok. Jadi kalau begitu, waktu Anda menghadapi persoalan, pilihan ada dua. Anda bisa bersungut-sungut, Anda bisa komplain, Anda bisa marah-marah terus, mencak-mencak terus, atau Anda bisa bersyukur. The choice is yours. Pilihan ada pada Anda. Kalau Anda bilang, aku mau bersyukur, maka Anda akan tinggalkan yang namanya persungutan. Maka yang ada adalah ucapan syukur. Pilihan di tangan saudara. Betul atau tidak, saudara? Yang ketiga, saya percaya saudara, yang namanya mengucap syukur tidak ditentukan oleh keadaanmu. Mau baik, mau susah, mau senang, mau sulit, mau sedih, mau kaya, mau lagi miskin, mau lagi berjaya, mau lagi bangkrut, Anda tetap bersyukur. It's not about your condition, bukan karena kondisimu Anda bersyukur. Amen? Mau belajar bersyukur? Saudara, saya mau kasih tahu sama saudara satu ayat. Kita baca Ulangan 8 ayat yang kedua. Ulangan 8 ayat yang kedua. Ingatlah, kata Tuhan, kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Jadi perjalanan yang dikehendaki oleh Tuhan itu apa? Di padang gurun selama 40. Jadi perjalanan padang gurun 40 tahun itu kehendak Tuhan atau bukan? Sadar nggak sih, saudara dan saya kadang-kadang atas kehendak Tuhan, Anda masuk ke dalam sebuah fase kehidupan yang namanya padang gurun. Yang membuat seolah-olah Tuhan itu jauh dan Anda berkata, di mana engkau Tuhan? Yesus saja waktu di atas kayu salib pernah berkata bahwa, kemana Bapa, kenapa engkau tinggalkan aku? Ada momen seperti itu. Setiap orang Kristen perlu ngalamin momen seperti itu. Kenapa? Supaya Anda tahu Tuhan hadir di tengah-tengah situasi seperti itu. Amen? Dengan maksud apa sih? Merendahkan hatimu, mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. So God will test your heart. Tuhan akan menguji hatimu, melihat hatimu responsnya kemana ketika ada masalah. Sangat gampang kita bisa senang, kita bisa sukacita, kita bisa memuji Tuhan saat kita diberkati. Tapi bagaimana waktu keadaan sulit, God test you. Tes hatimu. Lalu dilanjutkan di sini dikatakan bahwa yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara, keadaan Yusuf adalah sebuah keadaan yang tidak enak. Dia dijual sama kakaknya. Salahnya apa? Enggak ada. Enggak ada salah, cuma ceritain mimpi doang. Dijual, lalu masuk penjara, difitnah di rumah Potifar, masuk penjara. Saudara, ketika dia menjadi seorang mangku bumi, kakak-kakaknya datang kepada dia, itu kesempatan kalau mau balas dendam. Tapi dia nggak ngomong begitu. Dia bilang, kamu mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mereka-reka yang baik.
untuk menyelamatkan bangsa yang besar ini. Di tengah penderitaannya dia masih fokus ke Tuhan. Dia masih melihat ini ada planning Tuhan buat saya. Pertanyaan saya, apakah Anda juga masih melihat seperti itu? Di tengah persoalan, di tengah COVID, apakah Anda masih berkata bahwa Tuhan punya planning buat saya? Amin. Cuma satu nasihat saya ya. Nasihat saya. Jangan biarkan penderitaan dan kesulitan saudara sampai nanti Anda lewatin tak berguna buat saudara. Pakai setiap kesulitan, setiap penderitaan, setiap kesengsaraan yang Anda harus lewatin berguna buat saudara. Ada banyak orang nggak melihat itu berguna karena bersungut-sungut terus. Dia nggak melihat ada gunanya. Roma 8:28 jelas berkata, sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Betul? Kapan sekarangnya? Sekarang aku tahu, setelah aku lewati. Setelah aku lewati semua persoalan hidup saya yang penuh dengan penderitaan dan kesulitan. Nah, setelah aku menang, sekaranglah aku baru tahu. Ternyata Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu yang aku lewati ini. 3 tahun sudah lewat. Bisakah Anda melihat flashback ke belakang? Sekarang aku tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Dia. Haleluya. Kenapa orang bersungut-sungut? Kenapa? Kira-kira siapa yang pernah bersungut-sungut? Jujur dah, angkat tangan yang pernah bersungut-sungut. Orang jujur masuk surga. Pernah bersungut-sungut? Kenapa kita bersungut-sungut? Kenapa kita komplain? Karena kita fokus ke masalah kok. Saudara, nggak ada satu manusia di atas muka bumi ini bilang, berikan aku masalah. Nggak ada. Nggak ada orang suka dengan masalah, betul ya? Jadi setiap kali ada masalah, pasti membuat hati ini nggak nyaman. Hidup ini nggak nyaman. Setuju nggak? Saudara sampai sini setuju sama saya? Nah, kalau Anda fokus ke masalah yang membuat saudara tidak nyaman, ya membuat Anda makin nggak nyaman toh. Kalau Anda udah nggak nyaman, pasti yang ada apa? Komplain, mengeluh. Nyalain orang, nyalain teman, nyalain hamba Tuhan, nyalain pendeta, nyalain Tuhan, kan begitu. Kenapa? Karena kita fokus pada masalah. Makanya orang yang selalu fokus pada masalah dan keadaannya sulit mengucap syukur. Karena yang ada adalah persungutan. Kenapa bisa bersungut-sungut? Karena faktornya itu. Tapi berbeda halnya, dengar baik-baik, ketika fokusmu beralih kepada Tuhan. Maka yang Anda lihat adalah kuasa Tuhan. Yang Anda lihat adalah kedahsyatan Tuhan. Yang Anda lihat adalah kasih Tuhan. Yang Anda lihat adalah mujizat yang Dia bisa lakukan. Yang Anda lihat adalah janji Tuhan. Dan seterusnya Anda lihat Dia. Maka jangan heran waktu perspektifmu dibalik untuk melihat Tuhan, di situ Anda akan mengucap syukur. Di tengah keadaanmu. Karena Anda mulai selaras dengan apa yang Tuhan lihat. God's perspective, perspektifnya Tuhan. Tahun 2023, Anda harus banyak melihat Tuhan. Memandang Tuhan lebih daripada keadaanmu. Amen? Mari kita melihat bagaimana kuasa ucapan syukur terjadi dalam hidup saudara. Yang pertama kita lihat Yohanes pasal 6 ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti, ini cerita 5.000 orang ya dikasih makan roti ya. Dari seorang anak yang bawa bento. Ya kan nasi boxnya, kalau Jepang kan sekarang bento. Nah, saudara dia bawa bento saudara, isinya 5 roti dan 2 ikan saudara. Lalu Yesus mengambil roti itu mengucap syukur. Apa? Setelah Yesus ambil ngapain? Mengucap syukur. Saya rasa nggak ada yang kebetulan Yesus mengambil roti mengucap syukur. Dia lagi mau mengajarkan sesuatu. Kalau kamu mau melihat mukjizat, belajar untuk bisa bersyukur. Maka dia belajar untuk apa? Mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan sebanyak yang mereka kehendaki. Mukjizat akan bisa terjadi dalam hidup saudara ketika Anda belajar fokus ke Tuhan dan mengucap syukur. Nomor 1 kalau Anda mau catat, saudara Anda boleh catat yang pertama adalah saudara menghasilkan mukjizat karena Anda terfokus kepada Tuhan. Karena waktu Anda bersyukur kan fokusmu ke sana. Maka Anda akan bisa melihat mukjizat. Terjadi dalam hidup saudara. Yes. Karena sekarang perspektifmu ke Tuhan. Dan Anda mulai percaya kepada Tuhan. Anda mulai punya pengharapan sama Tuhan. Mukjizat terjadi.
Makanya jangan heran ya, orang yang membiasakan diri mengucap syukur selalu bisa lihat jalan keluar di tengah kebuntuan. Tapi orang yang ngomel-ngomel selalu melihat kebuntuan di tengah jalan keluar. Saya tidak tahu apa yang Anda sedang hadapi hari ini. Belajar bersyukur. Bersyukur itu perlu belajar, perlu latihan. Terus diucapkan. Ada amin. Lama-lama ucapanmu adalah ucapan-ucapan yang bersyukur. Dalam keadaan apapun Anda bersyukur. Karena hatimu menjadi baik. Hatimu menjadi lembut. Hatimu menjadi lebih tenang ketika Anda bersyukur. Coba saya mau tanya sama saudara. Mana lebih mungkin Anda dapat ide-ide untuk jalan keluarmu karena marah-marah terus, komplain terus, atau karena Anda bersyukur? Mana yang lebih memungkinkan? Kalau Anda marah-marah terus, mandek nih otak. Betul? Tekanan darah makin tinggi. Mandek otak kita. Karena yang ngomel terus. Tapi ketika kita bersyukur, ketika kita menengadah kepala kita ke Tuhan, itu akan terus mengalir inspirasi, pertolongan, hikmat dari Tuhan kepada saudara. Jangan heran ada jalan keluar. Nah disitulah Anda bisa melihat mujizat terjadi dalam hidup saudara. Paham? Siapa yang mengerti? Lambaikan tangan saudara. Kalau hari ini Anda lagi ada dalam tekanan, jangan pakai Anda punya sosial media untuk marah-marah. Betul? Kita suka pakai sosial media kita untuk mencak-mencak. No, pakai sosial media kita untuk mengucap syukur. Haleluya. Ada amin saudara. Hati ini perlu dijaga. Karena ketika Anda bersyukur Anda menjaga hati. Tahu ada ayat yang bilang begini, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Yang suruh jaga siapa? Yang harus jaga hati siapa? Kita. Jagalah hatimu. Bagaimana salah satu cara menjaga hati? Bersyukur. Ya, sungguh. Saudara tahu penggorengan teflon enggak? Penggorengan teflon. Tahu? Apa sih kelebihannya penggorengan teflon? Anti lengket. Goreng telur tanpa minyak enggak masalah, betul? Tahu enggak saudara? Kalau Anda bersyukur, hatimu dilapisi teflon. Nggak ngerti saudara. Saya ulangi saudara, kalau Anda belajar bersyukur, hatimu lagi dilapisi apa? Sehingga omongan orang, masalah-masalah Anda, begitu ke hati, set. Karena ada lapisan. Saya percaya kalau itu ngomongan orang melekat di hatimu, nempel terus, jangan-jangan teflonnya hilang. Perlu dilapisi kembali ucapan syukur. Anda akan lihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ada seorang pernah berkata begini, burung di udara terbang di atas kepalamu, kamu gak bisa larang. Setuju? Tapi kalau dia mau bersarang di kepalamu, kau yang tentuin. Boleh atau tidak. Artinya simple. Orang mau ngomong apapun tentang Anda, itu hak dia. Mulut-mulut dia. HP juga HP dia. Suka-suka dia. Tapi Anda yang nentukan. Omongannya, tulisannya di HP mau melekat di hatimu atau enggak. That's your choice. That's your choice. Itu pilihanmu. Belajar bersyukur. Coba bilang sebelah saudara, bersyukur, jangan ngomel mulu. Amin saudara. Yang kedua, kuasa mengucap syukur. Yang kedua yang Anda akan alami, akan menghalau perasaan negatif yang bisa merusak dalam hidupmu. Ada yang pernah tersinggung di sini? Oh kalau Anda bilang, saya nggak pernah tersinggung. Wah rasanya Anda kurang tepat di sini. Tepatnya di surga saudara. Enggak pernah tersinggung, enggak mungkin lah. Kita tersinggung, kita bisa kecewa, bisa kesel, betul ya? Meeting, kerja, kalau Zoom, kemungkinan kecewanya enggak terlalu berat. Ketimbang onsite. Bukan berarti saya anti onsite di sini, bukan. Tarni kadang-kadang saudara itu dia punya, apa ya? Dia punya gaya ngomongnya itu loh, gitu loh. Pernah gitu ngalamin gak saudara?
Gue kesel sama dia bukan ngomongannya tapi gayanya tuh kan begitu. Anda berhubungan dengan manusia. Setiap manusia punya persoalannya masing-masing. Betul apa enggak? Ketika kita berhubungan dengan teman-teman kita di kantor, di pekerjaan, di bisnis, dimanapun, bahkan di gereja, mereka membawa persoalannya masing-masing. Dan ketika bicara bisa terjadi transaksi tukeran. Apa yang ada kita pada dia, dia mana kita. Betul? Dan kalau kita terlalu banyak menerima sampah dari orang lain, itu bisa membuat kita jadi pahit dalam hidup ini. Membuat kita juga bisa jadi kecewa. Omongan-omongan yang menyinggung kita itu membuat kita kecewa. Jangan ngumpulin sampah. Saya percaya saudara kalau Anda lagi masak udang di rumah, kalau buka kulitnya, buang kulitnya, nggak pernah kulitnya Anda simpan toh. Itu bisa bikin baunya kayak apa ya? Anda pasti buang. Nah banyak anak Tuhan tanpa sadar menjadikan sampah yang dia dengar disimpan baik-baik dan dijaga baik-baik. Bahkan punya foldernya khusus. Anda harus klik masuk ke rubbish bin. Masuk ke rubbish bin Anda klik empty all. Amin. Saat Anda bersyukur, karena Anda melihat Tuhan, jangan heran Anda memfokuskan dirimu pada Tuhan maksud saya. Anda fokuskan kepada kebaikan Tuhan. Maka jangan heran, Dia akan memberikan Anda kesegaran. Makanya kenapa penyembahan, pujian, bersyukur itu penting buat orang Kristen. Boleh saya nasihatin saudara enggak? Boleh ya? Boleh ya? Bener nih. Bener ya? Tidak sedikit orang Kristen hadir ibadah pas mau khotbah. Tidak sedikit, maksud saya bukan di sini. Bukan di sini. Di mana? Di sana sini begitu. Bukan di sini. Pas mau khotbah datang. Iya kecuali memang Anda ada macet, ada masalah tertentu. Tidak. Tapi ada orang kebiasaan. Pujian masih lama gitu ya. Kalau zaman sebelum pandemi kan masih ada 45 menit, ntar lagi kita makan soto dulu kan begitu. But you don't know, waktu Anda memuji Tuhan, waktu Anda menyembah, Anda sedang membiarkan hatimu di flush out sama Tuhan. Dengan kasihnya, dengan sukanya, sukacitanya, dengan damai sejahteranya, dia sedang membersihkan itu. Dan itu hanya bisa lakukan oleh Tuhan, bukan oleh saudara. Orang yang hatinya pahit, dia mau pergi liburan tiap minggu, tetap pahit. Betul atau enggak? Iya kalau hati pahit nih, mau ke Bali, besoknya ke New Zealand, besoknya lagi ke Alaska, tetap pahit. Bukan liburan, bukan healing. Healing lagi, bukan saudara. Healing-healing yang model-model kejiwaan gak bakalan selesai. Tapi Anda harus percaya bahwa ketika Anda bersyukur, Tuhan yang mengubahkan hatimu. Saya ngajarin anak-anak Tuhan di gereja saya full time, hamba Tuhan. Saya cuma bilang begini, bukan anointing yang membuat kamu hebat. No, that is not the anointing. Bukan pengurapan yang bikin kamu hebat. Bukan karunia yang bikin kamu hebat. Bukan keberhasilan pelayananmu yang bikin kamu hebat. Tapi kualitas hatimu yang bikin kamu hebat. Tuhan menjumpai Daud bukan waktu dia jadi orang hebat. No. Jadi orang sederhana, hanya 2-3 ekor domba dia gembalakan. Tapi Tuhan bilang kepada Saul, I have found a man after my own heart. Aku sudah menemukan seseorang yang hatinya berkenan kepadaku. Siapa Daud? Karena Tuhan lihat hati saudara. Itu sebabnya Tuhan memberikan Anda untuk bisa bersyukur sama Tuhan supaya you flush out. Kunci Anda bisa berhasil berjalan sama Tuhan. Kunci untuk Anda bisa kenal Tuhan. Kunci Anda bisa menerima banyak arahan dari Tuhan adalah hatimu. Jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Makanya perlu banyak bersyukur. Mau ngalamin kuasa Tuhan? Bersyukur. Coba bilang bersyukur. Terakhir, sebagai penutup.
Saya tanya sama saudara ya. Bangsa Israel tuh waktu jalan di padang gurun, ada Tuhan nggak? Tuhan menyertai mereka nggak kira-kira? Hah? Menyertai ya? Kan pernah tuh, mereka minum air pahit kan? Ngomong komplain sama Musa kan? Terus Musa taruh kayu, air itu berubah, bukan cuma tawar, jadi manis. Itu ekstrim tuh. Bukan tawar, tapi jadi manis, betul? Mestinya kalau lihat itu, bangsa Israel mikir gak? Kok kayu bisa bikin air pahit jadi manis? Harusnya bisa mikir gitu gak? Tapi mikir gak mereka? Kagak. Mereka ngapain? Terus komplain. Betul? Jalan terus komplain. Udah komplain bilang, mana rotinya? Dia ingat waktu di Mesir. Ingat roti, ingat bawang putih. Jadi garlic bread sudah ada dari zaman dulu. Bukan sekarang, saudara. Saudara jangan pikir, oh ini garlic bread adalah pertemuan dari orang Perancis. No, dari zaman dulu. Garlic bread. Roti dan juga bawang putih. Tuhan kasih gak? Tiap hari mana untuk jutaan orang jatuh di depan tenda masing-masing. Tiap pagi. Itu kalau zaman sekarang saya umpamakan bakery manapun gak berani terima order begitu. Mana sanggup tiap hari, gila. Jutaan orang harus on time lagi. Dan delivery on time di depan. Bagaimana caranya? Gojek juga gak sanggup. Betul apa enggak? Mestinya ketika dia ambil, tiap hari ada. Mikir gak sih? Ini dari mana di tengah padang gurun gini bisa ada begini? Mestinya mikir Tuhan gak? Kagak. Orang kalau yang hatinya selalu pahit, komplain terus. Komplain lagi, bilang apa sekarang? Mana dagingnya? Nah sekarang giliran Musa yang bingung, gue mau kasih daging gimana kan gitu. Makanya dia ngomong, Tuhan ini gimana kasih daging? Tuhan bilang kasih apa yang dia mau. Tuhan kirim apa? Tiap sore, burung puyuh. Saya percaya peternakan burung puyuh kalau order juga gak berani terima order ini. Tiap hari mana ada burung puyuh dipaksa bertelur. Dan telurnya dipaksa punya burung telur. Gak ada yang berani. How can it be? If Jesus is only God. Betul nggak? Mereka lihat itu nggak? Itu kan dahsyat penyertaan Tuhan. Orang komplain. Dengar baik-baik. Dengar. Orang yang nggak bisa bersyukur. Nggak pernah lihat kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Anda tidak akan pernah bisa melihat ini pertolongan Tuhan. Anda akan bilang kebetulan. Oh ini cuma pas aja. Oh ini teman saya yang nolong. Siapa bilang? Tuhan kirim temanmu untuk menolongmu. Tapi kita nggak melihat itu. Why? Hati kita pahit. Hati kita nggak pernah bersyukur. Orang yang bersyukurlah yang bisa melihat ada Tuhan di tengah persoalan mereka. Ada Tuhan menyertai dalam hidup mereka. Hal yang kecil sekalipun Tuhan menyertai kita. Memasuki 2023 ini ke depan. Belajar bersyukur dari awal. Saya percaya God is with you. Engkau akan lihat penyertaan Tuhan yang sekecil apapun Anda akan bersyukur. Amen.